Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di Super Speaking English Club. Saya tutor di channel ini, dan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai personal pronouns. Jadi memang masih materi pronouns, karena memang ada 4 subtopik dalam hal personal pronouns. Ada subjective pronouns, ada objective pronouns. Keduanya sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu reflexive pronouns. Kalau yang keempat, kita bahas setelah video ini. Namanya adalah possessive pronouns. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mau tanya juga nih. Kira-kira masih ingat atau udah lupa tentang definisi pronouns? Kalau lupa it's okay, saya akan ingatkan lagi di video ini. Jadi pronouns adalah kata-kata ganti untuk menggantikan nouns atau kata-kata benda. Nah, pertanyaannya adalah, terus personal pronouns itu untuk menggantikan apa? Jawabannya adalah untuk menggantikan nama orang. That's it. Karena personal ya. Jadi atribut personal seseorang itu ya namanya digantiin. Kenapa kita harus menggantikan nama orang dengan pronouns? Supaya kita nggak ulang-ulang nyebutin nama orangnya. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita menyebutkan orang yang kita bicarakan, entah itu dengan dia laki-laki atau dia perempuan. Meskipun kita nggak melengkapinya dengan perempuan atau laki-laki tadi ya, kita cuma bilang dia, dan dia, atau bahasa sopannya kita bilang beliau. Nah, pasti ingat itu ya. Oke, dalam bahasa Inggris ada istilahnya reflexive pronouns. Ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita bilang, contohnya seperti ini ya, saya bikin sendiri mejanya. Saya akan temui tempat duduk untuk saya sendiri. Nah, jadi posisinya adalah saya sebagai subjek atau subjective pronouns menjelaskan lagi dalam kalimat yang saya sampaikan kalau sesuatu itu akan dilakukan terhadap diri saya sendiri seperti itu. So, it goes back to me or it refers back to me or to the subject. Oke? Nah, sekarang ada 7 contoh yang sudah saya buat di papan tulis dan saya rasa ini contohnya sudah sederhana banget ya. Oke, let's see. Number 1, we have the cat can clean itself. Oke, kita lihat itself. Nah, sebelum kita mulai, sorry banget ya. Jadi, reflexive pronouns itu yang akhirannya itu ada self, selves, ya. Lalu ada juga selves lagi, lalu selves. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke nomor 1. So, the cat can clean itself. Kucing itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Nah, kita lihat ya, dirinya sendiri. Ini kan mengarah ke the cat. Kenapa pakai it? Karena the cat ini, of course, jumlah kucingnya cuma 1. Right? And then, we don't know the gender. Kita nggak tahu dia ini catnya atau kucingnya perempuan atau laki-laki. Maka kita berikan personal pronoun it di sini yang kita posisikan di reflexive pronoun itself. Gampang kan? Nah, jadi kita bisa menyatukan, the cat can clean itself. Langsung aja, ini ada kata kerja, langsung temuin dengan reflexive pronounnya. Nah, kita lihat lagi nomor 2. I made this cake myself. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kita terkadang bilang ke orang lain ya, misalnya, saya pergi ke bioskop sendiri. Well, kalau kita translatekan ke dalam bahasa Inggris langsung, I go to the movies alone. Saya pergi sendiri. Terus waktu nyampe di bioskop, ternyata rame orang, gitu ya. So, it's not alone because you have other people with you. Kamu bersama orang lain di dalam bioskop dan kamu nonton rame-rame. So, you're not alone. What you are supposed to say adalah I go to the movies myself. Saya nonton atau saya ke bioskop sendiri. Jadi kalau kita translatekan,
artinya tetap sendiri, tapi konteksnya bukan benar-benar sendiri. It means independently, secara mandiri kamu pergi ke bioskop. So that's what you have to understand first. Sama seperti ini, I made this cake myself. So, jadi bukan alone. Kalau kita artikan di sini, ya, saya bikin cake-nya sendiri. Ya, kalau teman-teman langsung translate kan tanpa memahami reflexive pronoun, kemungkinan besar teman-teman akan meletakkan alone di sini. Nah, begitu. Padahal enggak ya. Mungkin teman-teman punya asisten atau punya, a mentor that helps you to make this cake. Oke? Kita lanjut ke nomor 3. Be careful, don't cut yourself. Nah, ini adalah reflexive pronoun yang kembali lagi ke orangnya. Ini kuantitasnya 1, oke? 1 orang. Kenapa? Kalau 2 orang atau lebih, dia menggunakan yang mana ya? Nah, ini. Oke? Pakai V. Oke? Seperti ini. Kalau yourself, it means 1. Saya ulangi sekali lagi. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 1, 2, 3, dan 4. Susan accidentally hurt herself. Nah, kita juga bisa mention atau sebutkan orangnya dulu, lalu kita tambahkan reflexive pronounnya di akhir seperti ini. It's pretty simple, guys. Yang penting teman-teman tahu kalau misalkan ya herself yang dilengkapi dengan self ini ya, her dilanjutkan atau dilengkapi dengan self ini, itu mengarah ke Susan. Dan kita tahu kuantitasnya kalau Susan ini ya of course one person, bukan 2 atau 3, nggak mungkin ya. Nah, kita lanjut lagi. The players have to believe in themselves, bukan their selves. Oke? Tapi pakai them lalu ditemui dengan selves. Kenapa? Karena rame-rame ya. Kita nggak tahu, mungkin ada 5 orang atau ada 6 orang atau mungkin cuma 2 orang. Tetap aja pakai themselves. Ini mengarah ke the players. The players ini bisa kita gantikan ke personal pronoun, subjective pronoun they, right? Nah, they kan artinya mereka. It means ya rame-rame orangnya. Lanjut lagi ke contoh nomor 6, yaitu get in the class. Ini tanda seru, yang dimana ini artinya adalah kalimat perintah. Get in the class, find yourselves a seat. Nah, kita pahami kalau kita memerintahkan get in the class ini mungkin ke anak-anak murid yang banyak atau ke peserta kelas yang banyak. That's why we use selves untuk menandakan kalau ini adalah plural. Oke? Nah, di sini nggak ada disebutin kayak yang di atas ini. Atau subjeknya, tidak ada. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini juga ya. Yang penting kita punya gambaran atau kita punya visual tentang ke siapa kita menggunakan reflexive pronoun ini. Oke, lanjut lagi nomor 7, the last one. Look at the show. Ini adalah tanda seru juga, dimana ini adalah kalimat perintah. All this is arranged by ourselves. Ini ada preposition by. So, jadi reflexive pronoun juga bisa dilengkapi dengan preposition. Kayak ini, ya, ini juga preposition, contoh nomor 5, preposition in. Oke, kalau di sini prepositionnya adalah by. Jadi nggak langsung arrange ourselves, tidak. Nah, kalau kita artikan adalah semua ini diatur oleh kita. Nah, kita kan banyak orangnya ya, that's why kita menggunakan selves. Dan teman-teman harus pahami kalau di sini penulisannya adalah selves pakai V ya, bukan pakai F begitu. Oke, I think cukup untuk 7 contoh yang saya berikan ini untuk dipahami oleh teman-teman, dan teman-teman bisa
remake lagi contoh-contoh yang mungkin teman-teman mau bikin dan bisa di-share di kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan DM saya di Instagram atau boleh langsung tanya di kolom komentar aja. Ya mungkin bisa membantu teman-teman yang lainnya yang punya kebingungan yang sama atau perlu dijelasin lebih jauh lagi. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Goodbye.